Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Tri Hayati MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aina Rahmaniar Zaitun, saya sendiri, rekan saya yaitu Ahmad Rifki Maulana, Okta Galunggowisna, Denny Permana, Yuni Septiani, dan Nina Amelina akan mempresentasikan tentang infringement of privacy. Baik, langsung saja lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya teknologi internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Adapun Andi Hamzah dalam tulisannya, yaitu aspek-aspek pidana di bidang komputer, mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat merusak internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau sering disebut dengan cyberspace, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber. Cyber law akan memainkan perannya di dunia masa depan karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Baik, selanjutnya pengertian infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM cacat, atau penyakit tersembunyi sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kejahatan infringement of privacy. Yang pertama, ada kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Yang kedua, ada faktor keamanan. Apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukan, mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapuskan data yang ada. Yang ketiga, ada faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang rumit. Yang keempat, ada faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sekian beberapa faktor kejahatan infringement of privacy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus perentasan data pengguna Facebook pada 2018. Motifnya yaitu A. Keuntungan finansial, B. Manipulasi politik dan sosial, C. Pengumpulan informasi, dan penyebabnya adalah keamanan siber yang lemah, kesalahan manajemen data, kepatuhan yang kurang terhadap regulasi. Dan untuk penanggulangan
pertimbangannya yaitu A. Peningkatan keamanan siber, B. Pemberantasan akses data, C. Audit dan pemantauan rutin, D. Kepatuhan terhadap regulasi baru. Ya, kesimpulannya. Dari makalah di atas, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran privasi, di antaranya 1. Lemahnya keamanan cyber, kesalahan manajemen data, dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Perkembangan teknologi, meskipun memberikan banyak manfaat, juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi yang dapat berdampak signifikan pada individu dan masyarakat, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi. Yang kedua adalah kasus peretasan data pengguna Facebook pada tahun 2018 menjadi contoh konkret bagaimana kelemahan dalam sistem keamanan dan manajemen data dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menunjukkan bahwa motif di balik pelanggaran privasi dapat bervariasi, termasuk keuntungan finansial, manipulasi politik, dan pengumpulan informasi. 3. Penanggulangan pelanggaran privasi memerlukan pendekatan multifaset, termasuk peningkatan keamanan cyber, pembatasan akses data, audit, dan pemantauan rutin, serta kepatuhan terhadap regulasi baru. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap bagaimana data mereka dikelola. Ya, dari kami sekian. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.